Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 18 September 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-24. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 8, ayat 4 sampai dengan ayat 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan dalam warta Injil hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Sebagai orang Kristiani, kita selalu diajak untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita, supaya hidup kita tidak melulu hanya dipenuhi dengan kata-kata manusiawi. Hidup kita membutuhkan sabda rohani dan sabda ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, perkara mendengarkan firman Tuhan melalui perumpamaan ini kita menjadi jelas bahwa setiap orang, siapapun orangnya, hendaknya mendengarkan firman Tuhan. Sadarilah bahwa firman Tuhan itu hadir kepada semua orang tanpa terkecuali. Perkara yang muncul adalah setelah mendengarkan firman atau sabda Tuhan, kemudian bagaimana sikap kita? Itu yang menentukan apakah firman itu berbuah atau justru mati. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristiani pasti kita sudah pernah paling tidak, bahkan sering, membaca kitab suci dan mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah setelah membaca, bagaimana tanggapan atau reaksi kita terhadap sabda Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu? Jika setelah mendengarnya, kemudian kita tertidur, atau diam saja, atau tidak mempunyai rasa apa-apa, bisa jadi kita adalah bagian dari benih yang jatuh di pinggir jalan, atau di batu-batu, atau di semak berduri.
Akhirnya, apa yang ditanam dalam diri kita menjadi sia-sia, tidak tumbuh apalagi berkembang. Saudara-saudari yang terkasih, yang menentukan tanah baik atau tidak adalah berkaitan dengan langkah berikutnya setelah mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya benih dan pupuknya mempunyai jaminan kualitas yang tidak terbantahkan. Namun, jika hanya didiamkan saja, tidak pernah dirawat, semuanya akan menjadi sia-sia. Tumbuh hanya sebagian sangat kecil, tidak tumbuh sempurna dan berbuah lebat. Tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah adalah panggilan setiap dari kita. Hidup kita tentu saja harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa hanya menumpang hidup di dunia ini. Pertanggungjawaban yang bisa diukur adalah buah apa dan seberapa banyak yang sudah kita hasilkan. Maka, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu mempunyai aksi setelah mendengarkan sabda Tuhan. Tidakkah kita diharapkan jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi justru harus menjadi pelaku firman? Mari kita berpartisipasi dalam karya ilahi dengan saling berbagi nilai-nilai kebaikan manusiawi kepada sesama. Semoga dengan mendengar dan melaksanakan kehendak Tuhan lewat sabdanya, hidup kita semakin menjadi pujian atau kemuliaan bagi yang ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah aku agar aku mampu selalu menjadikan sabdamu sebagai keselamatanku. Ajarilah aku agar mampu mendengarkan sabdamu dan melaksanakannya dalam hidupku. Semoga perkataanku menjadi cerminan dari perkataanmu sendiri, sehingga hidupku menjadi berkat bagi sesamaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.